nggak siap sih dok. Tapi kalau emang ya Tuhan lebih sayang lagi ke dia, kalau dia mau ngambil Sheila, saya siap mas. Kalau dia harus pergi, tapi ya sedih lah, nggak rela juga. Siap nggak siap, kematian selalu mampu membuat seseorang terjerabut dan tenggelam dalam kesenduan yang paling perih. Duka kehilangan seorang yang teramat dicintai inilah yang tergambar di wajah Albi Dwizky ketika mengantar Sheila Selfie-Liza, istri yang baru dinikahi 2 minggu, menuju peristirahatan terakhir. Di pusara Sheila, Albi mencoba untuk tidak menitikan air mata walau wajahnya berlumur duka. Perih di batin ditahan, Abi melepas kepergian Sheila dengan ikhlas walau belum siap menerima perpisahan itu. Jadi maksudnya sama-sama bertahan di tengah cobaan yang kayak gitu. Hebat, dia kuat banget sih cowoknya itu. Kepergian Sheila Selfie-Liza pada Kamis 29 Agustus lalu mengoyak seluruh hidup Albi Dwizky. Sayap-sayap cinta Albi patah, separuh jiwanya hilang. Siksa derita batin Albi sangat menguras rasa, bahkan mengentak banyak orang di luar sana ketika mengurai pesan terakhir Sheila sebelum ajal menjemput sang istri tercinta untuk selamanya. Dengan nafas tersengal-sengal, Sheila mencoba menata kata-katanya, mencoba untuk menyampaikan isi hatinya untuk terakhir kali. Dengan sisa tenaganya, Sheila mengucap kalimat yang benar-benar membuat Albi remuk. Aku minta sama Tuhan, aku menyerah, aku nggak sanggup. Kita jalanin dulu ini ya. Gimana nanti selanjutnya itu terserah Tuhan. Ya, yang penting kamu sabar dulu ya. Aku minta sama Tuhan. Apa? Aku nyerah. Aku nggak sanggup. Terlalu banyak rintangan di depan. Sedih banget ya, aku juga sempat lihat tuh kan postingannya itu kan dia nemenin di rumah sakit, terus baru nikah 14 Agustus kemarin gitu. Iya, ketabahannya, kesabarannya, tapi bukan dari cowoknya juga sih, dari Sheila-nya juga kuat banget juga. Dan walaupun takdirnya berpisah di sini, ya mudah-mudahan di surganya Allah nanti ketemu mereka berdua, amin. Waktu bersama Sheila adalah momen yang paling berharga. Tiada sesal di hati Albi. Walau hari-hari harus dilewati dengan pilu, walau setiap waktu adalah pertaruhan terberat, setidaknya Albi berusaha hadir untuk Sheila, berjuang bersama melawan kanker ovarium. Sejak awal mengetahui ada kista di dalam rahim yang kemudian menjadi kanker ovarium, lantas membuat Albi meninggalkan Sheila dan kan selalu menemani Sheila sejak masih sehat sampai menjalani pengobatan. Awalnya aku habis renang, terus ada benjolan di bawah perut itu. Terus aku pikir itu tuh turun peranakan, turun bro gitu loh dok. Nah, aku urut lah buat naikin. Oke. Iya, terus ternyata tukang urut ini tahu antara, aku namanya habis dari Villa Puncak ya, antara kista atau hamil. Akhirnya karena panasnya nggak turun-turun juga, aku ke klinik lah untuk USG. Iya, demam juga. Oke. Aku ke klinik untuk USG, minta temenin sama mama. Mama nggak mau karena pikirnya aku hamil. Jadi kayak ya udah terserah, kan namanya orang tua kalau udah anak MBA kan, jadi mereka agak sedikit gimana gitu ya sama anak. Jadi kayak ya udah aku pergi sama pacar aku ke ke klinik untuk USG. Di USG ada kista, baru tuh mama dari situ nemenin aku buat kontrol terus. Oh gitu. Ada kista, tapi keraba kistanya? Keraba, karena udah 9 cm dok, jadi kayak gini 9 bisa dipegang begini dari luar. Divonis mengidap kanker ovarium, mulanya Sheila memang menerima dengan tegar. Apalagi dokter sempat melihat harapan bahwa sel kanker bisa diatasi, bahkan bisa dihilangkan. Tapi yang tak pernah dibayangkan Sheila, sel kanker tersebut berpindah ke bagian yang lain yang memaksanya harus merelakan rahim serta ovariumnya diangkat. Di titik inilah Sheila benar-benar hancur. Karena dokter awal mempertahankan semua yang ada di aku, karena aku belum nikah. Jadi besar kemungkinan, besar harapan dokter yang angkat ini, aku masih bisa diselamatin lah, aku nanti nikah masih bisa punya anak atau segala macam, karena rahim sama hidung telur diselamatkan gitu. Ternyata setelah 6 kali kemo, si kankernya nih ngeyel, malah pindah ke sebelah kanan. Akhirnya ya mau nggak mau, biar nggak ada makin penyebaran, hidung telur sama rahimnya semuanya diangkat sama dokter. Oh, itu langsung yang benar-benar dropnya parah, karena langsung ngerasa udah nggak ada harapan jadi ibu. Selain itu juga kemoterapi
diberikan pada penyebaran yang letaknya jauh. Karena kemoterapi masuk dalam darah, sehingga dia bisa menjangkau tumor-tumor yang jauh dari sentralnya. Sheila terpuruk dalam belitan sakit yang membelenggu tubuh. Ia merintih. Harapannya untuk menjadi perempuan utuh, lebih tepatnya menjadi seorang ibu, sirna sekejap. Untungnya cinta Albi tak berkurang, apalagi hilang. Kan saat Sheila menggunduli kepalanya, cinta Albi tak berjarak. Eratnya rasa terus bertaut membuat mereka terus bersama. Sampai tepat di bulan Agustus kemarin, Albi mempersunting Sheila sebagai istri. Nggak percaya. Kenapa kamu nggak ninggalin dia? Ya, karena dia berbeda dari yang lain sih, Dok. Secinta itu kamu Iya. dengan Sheila. Benar, sesayang itu. Tulusnya cinta Albi pada Sheila begitu menggugah hati. Siapapun akan terenyuh melihat kesetiaan dan keteguhan cinta sebesar itu. Tapi bagi Sheila, ada rasa takut yang menggelayut hatinya. Ia khawatir dannya cinta Albi padanya hanya akan membawa perih. Sheila takut meninggalkan sosok yang dicintai sebagai duka kalau sesuatu yang terburuk terjadi. Tapi Albi dengan caranya selalu menenangkan, bahkan meyakinkan bahwa cintanya tidak akan berubah sekalipun maut memisahkan mereka. Ya, temenin sampai sembuh. Ya, itu pahala buat kamu. Keluarga juga. Keluarga juga dukung sih, Dok. Keluarga juga. Iya. Mama juga dukung. Tuh, kamu nggak apa-apa jadi duda muda gitu, baru nikah berapa hari atau apa, udah itu kan amit-amit ya Dok, umur nggak ada yang tahu, cuman ya takut aja gitu. Jadi kadang kayak, ayo cepetan nikah, kayaknya umur gue masih panjang gitu. Tapi takutnya udah nikah, ntar ninggalin akunya. Walau pada akhirnya maut memisahkan mereka, tapi Albi tak berkalang sesal. Lewat sebuah pesan semasa singkat, Sheila menguntai rasa syukur dan terima kasih atas semua kebaikan dan perjuangan Albi mendampinginya melewati masa-masa sulit bersama. Aku pertama terima kasih sama dia, udah nemenin aku dari awal diagnosa sampai hari ini. Dia nggak pergi, aku rewel, dia nggak apa-apa, cuman kayak sabar sayang, akunya kerja, sabar nanti ya gitu. Secapek-capeknya dia kalau aku mau kemana dia selalu nemenin, selalu ngeiyain gitu, karena dia juga berpikir kesempatan gak datang 2 kali, takutnya itu permintaan aku yang terakhir, entah apa gitu. Jadi dia selalu berpikir seperti itu, jadi dia selalu mengusahakan itu untuk aku. Jadi aku mau makasih banget sama Albi, karena aku nggak bisa balas budi Dok, karena balas budi itu susah ya menurutku. Jadi ya semoga yang balas Allah sih. Dari kisah Sheila dan Albi, seperti apa juga kisah Cimehong, penjual kepiting yang viral karena dagangannya terlampau mahal, serta gaya jualannya yang unik? Saksikan sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.